Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali menyapa Anda di waktu pagi hari ini. Dan mari saya ajak kita semua sama-sama untuk mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirnya bersama-sama lewat pujian penyembahan. Silakan Lady. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, amin. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu, bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan, aku tenang Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan ada kedamaian. Bawa kami masuk lebih dalam Tuhan, dalam hadirat-Mu. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dapati kekuatan yang baru. Bahwa kami lebih lagi Tuhan.
masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Sikara namaya, sikara labaya ramo, kiara lama sikara namara lamaya se, kiara lamaya sikara lamaya ramo. Bahagia kami dalam-Mu Tuhan, bahagia kami bersama-Mu Tuhan. Kiara lama sikara lama ya sikara lama ya namo. Haleluya. Haleluya. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. I live to worship You, and I live to worship You, my Jesus. Jesus, You're The only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. And I live to worship You, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with You. I live to worship You, worship You, my Jesus, my Jesus. Jesus, You're The only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all
give all to be with you. Take me higher, Take me higher. draw me deeper. I give all to be with you. Amin Tuhan. Sungguh hati kami ini suka dekat dengan Tuhan karena hanya dekat dengan Tuhan saja. Jiwaku ini merasa tenang, hati kami ini terasa tentram Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah Allah perlindungan kami, Allah yang setia bagi kami, Allah yang selalu ada, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang rancangannya adalah sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang boleh kami berikan untuk diam dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, memuji, menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Sungguh ini adalah waktu-waktu yang terbaik, yaitu saat kami mendekat kepadamu Tuhan. Dan saat ini juga kami membuka hati kami di hadapan-Mu, Roh Kudus, mengalirlah dan berbicaralah Tuhan, sampaikan sabda-Mu, firman-Mu untuk kami semua anak-anak-Mu, sebab kami butuh Bapa berbicara dalam kehidupan kami, untuk menuntun kami, untuk memimpin kami, untuk menguatkan kami, untuk menerangi setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hati kami siap, hati kami terbuka bagi benih kebenaran firman-Mu untuk ditaburkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan waktu dalam tangan-Mu, biar Engkau yang boleh beracara di tengah-tengah kami dan menjamah setiap hati jemaat yang mengikuti doa pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Anda semua. Dan di pagi hari ini saya menyampaikan sebuah firman Tuhan yang secara khusus sedang berbicara kuat di hari-hari beberapa waktu terakhir ini saat saya bersekutu pribadi dengan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang menggelitik itu Roh Kudus munculkan di hati saya dan saya merenungkan firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu untuk berdiam dalam hadirat Tuhan untuk menangkap pesan Tuhan. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah menikmati kata belum. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita yang familiar dengan kata belum gitu ya. Dalam kehidupan ini kita seringkali mengucapkan kata ini belum gitu ya. Belum itu adalah sebuah kata di antara kejadian Bapak Ibu ya. Dan belum juga adalah sebuah kata di masa penantian. Kata ini sebenarnya bersifat netral, kata belum itu sendiri sebetulnya sifatnya netral. Karena itu belum merupakan akhir dari sesuatu. Tapi berapa banyak ya di antara kita yang kalau kita ini bertemu kata belum, kita itu meresponinya itu tidak dengan antusias. Kita itu cenderung dengan hati yang sedih, tawar, putus asa. Ini bukan kata yang menggugah bagi kita. Ya contohnya hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara berapa banyak dari Anda yang berkata doa saya belum dijawab Tuhan. Keluarga saya belum dipulihkan. Rumah tangga saya belum mengalami terobosan gitu ya. Atau mungkin Anda yang masih single gitu ya. Anda berkata kalau ditanya orang sudah punya pasangan jawabannya belum gitu kan. Kapan menikah? Belum gitu kan. Atau mungkin Anda sudah menikah hari ini dan orang bertanya kapan punya anak dan Anda jawab belum gitu ya. Atau mungkin juga Anda hari ini bergumul dengan apa? Anda belum sembuh. Mungkin ada sakit penyakit yang sedang Anda derita. Atau mungkin Anda ini punya kebutuhan. Anda ingin punya rumah dan Anda berkata saya belum punya rumah. Saya masih ngontrak, saya masih ngekos gitu ya. Atau mungkin Anda juga yang berkata saya dalam usaha saya belum berhasil. Saya masih mengalami kesulitan. Tapi Bapak Ibu jangan juga lupa gitu ya. Ada banyak hal juga kita bisa berkata belum terlambat. Belum selesai. Belum berakhir. Belum meninggal. Masih hidup. Amin Bapak Ibu. Sesungguhnya sepanjang perjalanan hidup kita di muka bumi ini kita akan terus-menerus bertemu dengan kata belum. Itu sebabnya Roh Kudus taruh di hati saya beberapa saat ini. Bisakah kamu menikmati kata belum? Bisakah kamu berdamai dengan kata belum? Untuk itu kita perlu punya pemahaman yang benar Bapak Ibu. Mengenai sebuah kata ini yang saya sebutkan pagi hari ini yaitu belum ya.
Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang jadi keadaan Anda, tapi biar firman Tuhan yang saya bagikan hari ini boleh memberikan kekuatan penghiburan bagi Anda dan saya yang mungkin masih dalam sebuah masa penantian, sebuah perjalanan. Kita sedang mengharapkan sebuah doa dijawab, sebuah pergumulan selesai, suatu keadaan tercapai. Mari kita boleh melihat kata belum ini dengan sebuah pandangan yang benar. Bapak Ibu tahu enggak, bagi kita yang di dalam Tuhan, kita ini seharusnya bisa melihat kata belum itu dari kacamata yang berbeda dengan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan dan tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena bagi kita orang percaya Bapak Ibu, kita ini adalah orang-orang yang menerima janji-janji yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Saya akan kutip beberapa ayat mengingatkan Anda tentang janji Tuhan yang diberikannya untuk Anda dan saya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saya kutip beberapa ayat Bapak Ibu, Roma pasal 8 ayat 32, dan saya akan lanjutkan pembacaannya di ayat yang ke-38 dan 39. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ia, yaitu Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Lanjut ayat yang ke-38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan firman Tuhan jelas berkata, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Bahkan Allah Bapa telah memberikan pemberian yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal sendiri. Yesus Kristus diberikan untuk kita. Masakan Tuhan akan menahan pemberian yang terbaik untuk hidup kita. Lalu ayat yang di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, saya ingatkan Anda akan perkataan Tuhan ini yang diberikannya untuk Anda dan saya. Dikatakan demikian, sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Satu ayat lagi ya, tidak kebetulan ini di bulan merenungkan firman, mencintai firman Bapak Ibu. Jadi saya mau banyak kutip atau kita baca sama-sama Alkitab ya, karena kita harus mencintai firman. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka, Anda dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu semua katakan kepada Anda, bahkan sekalipun hari ini sesuatu belum terjadi, hasilnya belum kita lihat, ya atau tidak, berhasil, terkabul, tercapai atau tidak, apakah akhirnya kita ini akan sukses atau tidak, keinginan kita tercapai atau tidak, Allah melalui firman-Nya telah memberikan sebuah kepastian. Firman Tuhan itu ya dan amin. Semua perkataannya itu tidak ada kebohongan Bapak Ibu. Dia katakan lewat firman-firman yang kita baca tadi, bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Dan apapun yang ia rencanakan, yang ia izinkan terjadi, itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi sekalipun hasil akhirnya belum kita lihat hari ini, kita masih di masa penantian, masa antara. Kita masih dikata belum itu, belum melihatnya. Yang jelas Bapak Ibu, hasil akhirnya sudah dijamin oleh Tuhan. Destinasinya pasti. Allah menjamin melalui firman-Nya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, jadi oleh karena itu mari lihat kata belum dengan perspektif yang berbeda. Jangan lihat kata belum seperti orang dunia Bapak Ibu. Orang dunia gara-gara bertemu dengan kata belum mereka frustrasi. Mereka negatif,
Mereka kecewa, nggak sedikit bahkan yang begitu putus asa. Karena merasa keadaan belum berubah, situasi belum seperti yang mereka inginkan. Mereka begitu putus asa sampai depresi dan bahkan mau bunuh diri Bapak Ibu. Mau melarikan diri dari situasi kehidupan mereka. Gara-gara mereka kebentur bertemu dengan kata belum. Tapi tidak demikian. Bagi Anda dan saya yang mengenal Tuhan, yang sudah menerima Tuhan, dan kita sudah menerima janjinya, menerima firman-Nya. Amin, ubah perspektif Anda hari ini. Bapak Ibu, sesungguhnya ada banyak berkat tersembunyi di balik kata belum. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita pahami. Saya yakin jika Anda punya paradigma cara pandang yang berubah pagi hari ini, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan menemukan berkat-berkat di balik kata belum, di balik situasi belum yang sedang Anda jalani saat ini. Dan Anda akan berbalik 180 derajat, bahkan bisa menikmati kata belum itu. Amin. Nah, di balik kata belum Bapak Ibu, artinya apa? Artinya yang pertama, masih ada proses, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan. Artinya belum selesai Bapak Ibu. God is at work, Tuhan masih terus bekerja. Tapi bukan hanya Tuhan, Anda dan saya juga masih ada pekerjaan, masih ada bagian Anda dan saya yang belum selesai kita lakukan. Kita harus lakukan bagian kita Bapak Ibu ya. Jadi jangan putus asa, ayo bangkit, ayo kerjakan apa yang harus kita lakukan. Kerjakan yang jadi bagian kita, jangan patah semangat, jangan negatif, ini belum selesai, ini masih dalam proses. Masih ada bagian Anda. Anda harus lakukan dulu bagian Anda. Sementara dari pihak Tuhan, dia juga sedang bekerja Bapak Ibu. Kalau Tuhan gak perlu kita khawatir. Tuhan kita bukan pemalas. Tuhan bahkan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia sedang mengerjakannya. Memang kita gak bisa menyelami semua pekerjaan Tuhan itu dari awal sampai akhir. Tapi yang penting Bapak Ibu, kalau hari ini belum terjadi, artinya Anda dan saya masih harus melakukan bagian kita. Kan gak fair kalau kita ini gak mau lakukan bagian kita maunya langsung jadi. Nanti kita jadi anak-anak pemalas Bapak Ibu. Jadi umat gampangan, umat yang maunya main sulapan. Padahal Tuhan itu mau membentuk kehidupan kita. Jadi di balik kata belum Bapak Ibu, saya mau ingatkan Anda, ayo semangat, masih ada pekerjaan, masih ada tugas Anda belum selesai. Jangan menyerah dulu, jangan putus asa. Ya, masih ada sesuatu yang harus Anda kerjakan. Dari pihak Tuhan, dia juga masih terus bekerja. Yang kedua Bapak Ibu, di balik kata belum artinya apa? Ada rencana yang lebih baik. Belum itu bukan berarti sebuah pintu tertutup selamanya. Contoh ya, Anda sedang cari pekerjaan, Anda ngelamar kemana-mana. Hari ini kok belum ada satupun perusahaan yang memanggil Anda. Itu bukan berarti pintu untuk bekerja itu tertutup selamanya. Pintu berkat tertutup, enggak. Ada rencana yang lebih baik, teruslah bertekun. Bahkan seolah-olah pintu di depan kita itu seolah-olah tertutup. Selamanya Tuhan mungkin menyediakan jalan lain yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada kata dead end atau jalan buntu. Selalu ada pengharapan, selalu ada rencana yang indah. Sekalipun pikiran kita ini terbatas, hari ini kita nggak bisa memahami dan mengetahui semuanya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berbunyi demikian Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu problem kita. Kita ini manusia bukan Tuhan. Kita ini terbatas, gak bisa mengetahui segala sesuatunya. Tapi kita percaya, kita harus percaya bahwa Allah itu begitu baik mengasihi kita dan rancangannya adalah yang terbaik Bapak Ibu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Dan Amsal pasal 23 ayat 18 juga berbunyi demikian. Saya banyak kutip firman Tuhan, menaburkan benih firman dalam hati Anda. Karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau seolah-olah di balik kata belum itu hari ini Anda menghadapi berketemu dengan kata belum. Yang pertama tadi ada pekerjaan yang belum selesai. Tenang, ayo ini sudah separuh jalan, lanjutkan lagi. Yang kedua ada rencana yang lebih baik. Dan yang ketiga di balik kata belum Bapak Ibu ada berkat, ada berkat pengenalan, ada berkat kedekatan dan persahabatan dengan Tuhan yang makin dalam. Bapak Ibu ingat gak Abraham, Yusuf, Daud, Ayub, semua tokoh-tokoh, semua nama yang saya sebutkan tadi, semua mereka pernah mengalami masa belum itu dalam hidup mereka. Dan belumnya tuh lama Bapak Ibu, ada yang bertahun-tahun. Abraham nunggu diberikan keturunan, anak itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia menunggu sampai usia 100 tahun baru dia punya anak Bapak Ibu. Yusuf bertahun-tahun dia menunggu sampai mimpinya yang dia terima itu terwujud. Dan itu dia habiskan waktu belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Daud waktu dia diurapi sampai dia jadi raja itu pun waktu bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Dan Ayub masa ketika dia mengalami sampai dipulihkan itu waktu yang lama. Masih banyak lagi selain tokoh-tokoh tadi orang yang hidupnya diizinkan untuk mengalami masa belum, masa tunggu. Pintu tertutup bahkan rupa-rupa pencobaan Bapak Ibu. Doa mereka tidak segera mendapat jawaban. Janji Tuhan tidak segera terwujud. Pergumulan mereka tidak dalam 1-2 hari selesai. Situasi mereka tidak segera berubah dalam sekejap. Tapi Bapak Ibu lihat, melalui semuanya itu justru di dalam masa belum itu mereka menjadi sahabat-sahabat Allah. Mereka mengalami kedekatan dengan Tuhan. Mereka mengalami pengenalan dan pengalaman yang makin intim. Sampai mereka menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub berkata demikian. Wah, sudah dia mengalami berbagai masa yang tidak mudah dan tidak berubah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia dalam kondisi yang betul-betul hancur Bapak Ibu. Habis-habisan. Dan tidak dalam sekejap dia disembuhkan, dipulihkan. Itu makan waktu, saya nggak tahu tepatnya berapa bulan atau berapa tahun. Tapi pada waktu itulah kemudian dia berkata, ternyata ya Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau selama ini. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub yang dikatakan orang saleh pun, yang dipuji dibanggakan Tuhan pun, menjadi seorang yang semakin mengenal Tuhan di masa-masa ketika pergumulannya tidak kunjung selesai Bapak Ibu. Itu berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, sehingga di balik kata belum, Tuhan itu mau menambahkan banyak perkara mulia dalam hidup Anda dan saya. Tuhan mau menambahkan iman, Tuhan mau menambahkan pengharapan, Tuhan mau menambahkan ketekunan yang makin matang. Tuhan mau membentuk kasih yang semakin tulus dan murni dan makin teruji kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung? Kita adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh firman-Nya bahwa ujung hidup kita itu sudah jelas. Destinasi kita sebagai orang percaya, umat tebusan Allah itu sudah jelas, yaitu mengalami hidup sepenuhnya di surga. Amin Bapak Ibu, jangan pernah lupa ya. Bukan saya bilang gini tuh pingin kita cepat-cepat mati semua, enggak. Tapi jangan pernah lupa bahwa bagi Anda dan saya yang percaya kepada Yesus, surga adalah destinasi yang pasti. Asal Anda dan saya terus setia dan bertekun di dalam iman. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu segala sesuatu in between dalam hidup kita yang sementara di muka bumi ini, sesungguhnya hanyalah untuk mendandani dan mempersiapkan kita menjadi mempelainya yang layak dan siap. Untuk menanti kedatangannya yang kedua kali dan menerima mahkota kemuliaan itu. Oleh karena itu bagi orang percaya Anda dan saya, nothing tulus dalam hidup di muka bumi ini. Apakah kita ini telah menerima, mencapai sesuatu atau kita belum menerima, mendapatkan apa yang kita harapkan hari ini, sebetulnya nothing tulus. Karena destinasi kita udah pasti di surga. Dan hidup ini cuma sementara di muka bumi ini. Yang terutama selama hidup adalah kita ini didandani dengan karakteristik yang mulia untuk layak menjadi mempelai Kristus.
Nah justru di waktu hidup di muka bumi ini, di waktu antara ketika masih banyak hal mungkin belum kita alami atau kita terima, disitulah Bapak Ibu ada banyak kekayaan rohani yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya pandang hari ini kata belum dengan perspektif yang berbeda Bapak Ibu. Saya bacakan 2 ayat terakhir bagi kita semua, mengingatkan kita akan janji surga yang mulia yang diberikan Bapa bagi kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Karena kita tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu Wahyu pasal 7 ayat 16-17 berbunyi demikian. Ini gambaran tentang surga yang akan kita diami kelak Bapak Ibu. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka, menggembalakan kita semua. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, surga adalah tempat pemulihan dan penyempurnaan segala sesuatu termasuk segala sesuatu dalam hidup kita. Selama kita hidup di muka bumi gak pernah sempurna Bapak Ibu. Tapi di surgalah janji Tuhan bahwa Dia akan memulihkan segala sesuatu dan menjadikan semuanya sempurna Bapak Ibu. Di sana gak ada dosa, gak ada ratap tangis, gak ada kekurangan, gak ada duka cita. Yang ada hanya damai sejahtera, sukacita dan terang Tuhan akan penuh menyinari kehidupan kita semuanya. Itu sebabnya kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada janji firman Tuhan, kepada surga destinasi yang pasti, semua hal di muka bumi ini yang hari ini kita belum terima, belum capai, belum alami Bapak Ibu, bagi kita enggak lagi jadi masalah. Amin. Tapi sebaliknya kita akan berdamai, kita akan menemukan berkat-berkat tersembunyi di balik kata belum yang tadi saya sebutkan. Kita akan didandani, kita akan mengizinkan Tuhan mendandani hidup kerohanian kita dengan iman, ketekunan, pengharapan, semua karakter-karakter yang Dia rindu untuk tambahkan dalam hidup kita. 3 poin dari sharing firman pagi hari ini untuk menikmati kata belum Bapak Ibu. Yang pertama, rencana dan kehendak Tuhan itu terbaik dan sempurna bagi orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita bisa menikmati, kita bisa berdamai, kita bisa menemukan berkat di balik kata belum. Yang kedua Bapak Ibu, setiap proses dan perjalanan itulah yang memberikan pengenalan dan kedekatan kepada Tuhan. Yang ketiga, setiap penundaan yang Tuhan izinkan akan menambahkan kualitas mulia ke dalam iman kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya berharap sharing firman ini boleh berbicara menuntun kehidupan Anda. Khususnya Anda yang hari-hari ini dalam sebuah masa penantian. Doa Anda mungkin belum terjawab. Situasi Anda mungkin belum berubah. Ada hal-hal yang belum Anda terima, Anda capai, Anda alami. Bapak Ibu berdamai, nikmati. Karena Anda tahu janji firman Tuhan ya dan amin untuk Anda. Anda tahu bahwa sekalipun situasi belum berubah, ada banyak berkat di masa-masa penantian saat ini. Tuhan sedang bekerja, Anda juga sedang didandani oleh Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu lama ini. Saya berharap Anda bisa menyerahkan dan membawa segala sesuatu, segala pergumulan yang selama ini membebani Anda. Mari pandang dengan mata iman Bapak Ibu. Percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Amin. Tuhan, ku percaya rencanamu indah. Amin. Walau saat ini tak ku mengerti. Dia telah berfirman, Engkau telah berfirman, amin, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Sekali lagi kita katakan, Tuhan ku percaya amin,
rencanamu indah. Angkat hatimu Bapak Ibu, Walau angkat imanmu saat ini. tak ku mengerti, Sebab Dia telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, amin. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rencanamu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. sekali katakan, ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu indah bagiku, Yesus. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Angkat hatimu, katakan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Pagi hari ini saya mau ngajak Anda Bapak Ibu untuk membawa setiap doa yang belum dijawab Tuhan, setiap pergumulan yang belum selesai, setiap situasi sulit, setiap harapan, setiap kerinduan, keinginan. Bisakah Anda hari ini membawa semuanya di hadapan Tuhan dengan iman, dengan ucapan syukur? Bisakah Anda mengucap syukur dan berkata, Tuhan terima kasih. Sekalipun saat ini keluargaku belum dipulihkan, keadaanku belum berubah, doaku belum dijawab, aku masih dalam masa penantian dan aku gak tahu ini sampai kapan. Sekalipun mungkin bahkan saat ini aku masih belum mengalami kesembuhan. Bahkan mungkin saat ini ya Tuhan, keadaan finansialku belum mengalami terobosan. Situasi belum berjalan seperti yang aku harapkan. Aku belum berhasil. Tapi aku mau mengucap syukur. Dengan iman, aku percaya. Yang pertama, Engkau terus bekerja. Dan kalau Kau izinkan, aku masih belum mengalami, belum melihat apa yang aku harapkan. Engkau sedang membentuk ketekunan. Engkau sedang membentuk iman. Engkau sedang membentuk dan menambahkan karakter yang mulia di dalam diriku. Engkau sedang membentuk kasih yang tulus murni dalam hatiku ya Tuhan. Dan Tuhan, aku percaya juga kalau hari ini aku belum melihat jawaban doa. Sekalipun aku gak ngerti ya Tuhan. Tapi aku percaya Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan mungkin tidak seperti yang kupikirkan. Tapi pasti rancanganmu adalah yang terbaik. Dan Tuhan, aku mengucap syukur di balik setiap pergumulan dan doa yang belum dijawab. Yang kuinginkan hanya satu, mengenalmu lebih dalam. Mengalami kedekatan dengan Engkau, bahkan termasuk di dalam masa-masa lembah kelam. Aku mau mengalami keintiman, aku mau jadi sahabatmu. Sama seperti Yusuf menjadi sahabat Allah ketika dia di penjara, ketika dia di tempat perantauan. Tuhan, aku mau mengalami kedekatan. Sama seperti Daud menjadi sahabat Allah dalam pelarian di gua-gua dan di hutan dalam kejaran musuh. Justru di masa-masa berat dan gelap dalam hidupku, aku rindu mengenalmu dekat, menjadi sahabatmu. Terima kasih, aku mengucap syukur untuk situasi yang hari ini masih belum banyak berubah. Di dalamnya aku tahu kasih Allah melimpah dan ada banyak berkat rohani yang Tuhan sediakan bagiku. Ku tahu
rencanamu. Mari naikkan doa, Indah bagiku. nyanyikan lagu ini dengan iman. Naikkan lagu ini sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Baik Korban iman di hadapan Tuhan. bagiku. Biar imanmu naik ke tahta Allah Sempurna lewat pujian ini Bapak Ibu. ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu rencanamu indah. bagiku. Roh Kudus mengalirlah. Teguhkan setiap jemaatmu dalam masa penantian, dalam situasi bergumul. Hari ini hati mereka dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Mata mereka melihat situasi ini dengan pandangan yang berbeda. Dan biar hati kami boleh limpah dengan ucapan syukur. Karena kami tahu tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Entahkah doa kami sudah terjawab maupun belum terjawab. Satu hal pasti, kasih Allah bagi setiap kami, kasih-Nya sempurna. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Amin. Ku tahu janganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu Yang terbaik bagiku. Katakan sekali lagi, ku tahu jalan-jalanmu. Ku tahu jalan-jalanmu. Jalanmu, yes Lord, yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Biar kebenaran firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, meteraikan Tuhan. Roh Kudus yang akan terus berbicara buat setiap kami. Di dalam Engkau selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan, ada penghiburan, ada iman, ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Karena Engkaulah pemberian terbaik dalam hidup kami. Dan kami telah menerima Engkau dalam hidup kami. Yesus bagi kami, Immanuel, Allah yang beserta kami. Itu adalah sesuatu yang pasti setiap hari kami jalani hidup kami ini. Sekalipun kami belum mengalami menerima jawaban doa, satu hal yang kami pegang dengan teguh, kami punya Tuhan dan itu cukup buat kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi berkati umat-Mu, kuatkan hati jemaat-Mu. Biar mereka boleh mulai hari ini Tuhan, hati mereka penuh dengan ucapan syukur dan sukacita, tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada jawaban doa, tapi setiap saat mereka boleh mengalami sukacita yang penuh oleh karena hadirat Allah ada dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati umat-Mu dan biar damai sejahtera Allah, persekutuan dengan Roh Kudus, kasih sayang dari Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Mu ini. Dan jadikan mereka sebagai umat yang sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan ucap syukur. Yang bisa katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa ya di doa pagi berikutnya. Tetap semangat dan jangan putus asa, sebab selalu ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. God bless you.